Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini kita berada di kebun. Seperti biasa, kita melakukan perawatan di kebun dengan membersihkan di setiap ada gulma-gulma kita bersihkan karena kita akan mengasihkan ya teman-teman unsur magnesium atau dolomit nantinya habis kita lakukan pemupukan kemarin, agar ini kan mau musim penghujan musim panas ya teman-teman. Beberapa bulan lagi prediksi dari BMKG, maka dari itu ini masih sedikit banyaknya masih turun hujan, maka dari itu kita upayakan terlebih dahulu untuk melakukan pemupukan unsur dolomit karena sangat diperlukan di lahan yang seperti ini ya teman-teman, karena tingginya zat asam di areal sekitar kebun. Jadi memang perlu sekali ada penetralan agar pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang di kebun bisa berangsur-angsur baik ya teman-teman. Bisa dilihat ini kemarin pasca kita lakukan pemupukan urea, ini bisa dilihat kembangan di areal tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kali ini. Alhamdulillah cukup baik, bagus. Bisa dilihat nih, hampir semua tanaman yang ada sudah menghijau semuanya, karena sebelum puasa kemarin kita sudah melakukan penaburan unsur urea atau nitrogen. Nah, habis ini kemungkinan kemarin kita lakukan pemupukan itu di bulan Februari ya teman-teman, tapi bulan Februari itu di akhir mau ke atau mau memasuki bulan suci Ramadan kita lakukan pemupukan. Ya kurang lebih ada 2 bulan ini nanti kita akan masukkan lagi unsur magnesium di areal kebun agar tetap baik ya teman-teman, tetap bagus pertumbuhannya. Kita mengantisipasi atau menyusul tanaman-tanaman yang memang belum secara tumbuh kembang belum mengikuti teman-teman yang lainnya. Contohnya seperti ini perlu sekali perawatan khusus agar bisa mengikuti tumbuh kembang tanaman-tanaman yang lain. Contohnya di tengah itu dengan yang di areal sini, samping sini, ini masih jadi evaluasi atau PR kita ya teman-teman. PR kita agar bisa paling tidak menyusul tumbuh kembang kawan-kawan atau tumbuh tanaman kelapa sawit yang ada misalkan di areal samping dengan areal sini. Ini kan beda jauh ya teman-teman, atau di tengah dengan di sini, karena memang areal tanah tumpukan di areal sekitar sini memang beda. Ada tumpukan atas, ada tumpukan bawah. Itu akan mempengaruhi memang tumbuh kembang tanaman kelapa sawit. Maka dari itu perlu sekali kita terus melakukan perawatan, kita lakukan dengan upaya semaksimal mungkin
Meskipun lahan yang ada ini atau lahan X kita maksimalkan untuk areal perkebunan agar dapat menghasilkan ya teman-teman. Nah, memang areal lahan ini dulu tidak ada yang memanfaatkan. Kita melihat peluang di situ, areal lahan X juga bisa dimanfaatkan jikalau sungguh-sungguh melakukan perawatan, baik itu di tanaman apa saja ya teman-teman. Tapi kemarin kita melihat peluang di perkebunan kelapa sawit yang memang bisa kita lihat dari penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal terkait tanaman kelapa sawit itu sangat bandel atau handal ya teman-teman di segala medan, baik itu medan tanah pasir, tanah gambut, tanah mineral, baik itu tanah yang seperti ini lahan X itu juga tanaman kelapa sawit tumbuh. Maka dari itu kita melihat potensi di situ dan jadi seperti ini. Ini dulunya lahan yang tidak terawat, yang nyata tandus ya teman-teman. Tapi memang ada beberapa yang masih bisa kita lakukan perawatan dengan kita melakukan pemupukan kompos di areal lahan yang ada ini. Kita maksimalkan benar-benar. Tapi alhamdulillahnya jikalau sudah ditumbuhi gulma-gulma seperti ini, itu kelembapan di areal tanah itu bisa berangsur-angsur membaik. Artinya jikalau sudah ditumbuhi gulma, tanah itu sudah pulih seperti asal ya teman-teman. Contohnya seperti ini di areal sini, di tengah sini, ini sudah sangat bagus sekali pertumbuhan perkembangan kelapa sawit. Tapi dengan catatan ya teman-teman, itu perlu perawatan ekstra. Kita rutin melakukan perawatan, baik itu perawatan pemupukan, baik itu menggunakan pemupukan kompos maupun pemupukan kimia. Kita aplikasikan penyemprotan juga perlu, karena memang jikalau terdapat banyak sekali gulma di area sekitar tanaman kelapa sawit, itu juga akan mengganggu pertumbuhan atau tumbuh kembang dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini target kita tahun depan, mudah-mudahan bisa panen perdana ya teman-teman. Kita misalkan yang seperti ini, yang sudah tumbuh dengan besar, batangnya juga sudah kita lihat ini sudah besar-besar di areal tengah sini, areal sana. Nah, itu potensi tahun depan itu bisa kita lakukan panen perdana di umur yang ke 40 bulan ke atas. Ini sudah masuk 29 bulan ini teman-teman, umur tanaman kelapa sawit ini pasca tanam. Tapi memang kalau di area tanaman kelapa sawit di sini, ini jika tahun depan belum bisa dirasa, karena kita masih mengevaluasi atau memperbaiki areal tanah di sekitar sini. Ini kemarin kita tanami tumbuhan merambat mukuna di areal sini, agar paling tidak ini areal tanaman atau areal tanah ini belum bisa ditumbuhi gulma. Nah, ini kita coba tanami mukuna yang memang gunanya untuk memperbaiki sistem jaringan tanah, untuk melembabkan. Jikalau mukuna ini nanti tanamannya merambat kemana-mana, itu akan memperbaiki tanah,
melembabkan, jadi tanah di areal sini nanti bisa subur dan tanaman kelapa sawit nanti juga akan dapat manfaatnya, karena potensi tanah nanti akan basah di apa, kena embun, habis itu terkena tutupan mukuna tadi, itu akan berangsur-angsur membaik di area yang belum bisa ditanam, yang ditumbuhi gulma. Di areal sana juga kemarin kita tanami ya teman-teman, mukuna seperti ini. Ini memang bagus nanti jikalau bisa, tapi kita juga kasihkan kompos juga ini ya teman-teman, mukuna. Nah itu bisa dilihat lah, tuh di bawah itu juga tuh kita tanami mukuna. Tanaman merambat yang bagus atau dimanfaatkan oleh perusahaan korporasi guna merawat tanaman kelapa sawit. Itu gunanya mukuna untuk menekan tumbuh kembang gulma-gulma lain ya teman-teman. Gulma-gulma lain itu bisa mati. Tapi di areal sini kita tidak tanami ya teman-teman, karena sudah potensi tumbuh gulma itu sudah banyak, baik itu ilalang. Nah ini ilalang ini memang gunanya untuk mengantisipasi longsor kemarin itu, jadi tidak kita semprot. Tapi nanti kalau sudah tanaman kelapa sawit ini besar, insya Allah kita akan semprot total, kita bersihkan. Tapi memang juga biaya obat itu akan membengkak ya teman-teman jikalau kita melakukan semprot total. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila ada komen, ada saran atau masukan terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo di komen, kita sharing saja. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah support channel saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberi kesehatan, kelimpahan rezeki.